Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. 1 bulan 3 kali berturut-turut, bahkan Bapak harus tahu ada anak SD yang meninggal karena dibully, karena dia hanya beragama Kristen. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Betul? Betul? KRI harga mati. Yang kita dianggap selama ini minoritas, dihina minoritas, kami diam. Tetapi kalau masalah intoleran ini tidak selesai juga, jangan salahkan kami. Terpaksa kami harus berbuat sesuai dengan hukum adat. Kami meminta Menteri Agama pecat. Copot, pecat. Pecat. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Karena kami tidak mau rakyat Minahasa akan menjadi korban. Dalam arti apa? Diadu domba, diadu domba, diadu domba. Tora akan perang saudara. Tora akan perang agama. Ini bukan masalah berkaitan dengan agama, ya itu poinnya. Maka kami memakai slogan itu, judulnya adalah NKRI harga mati, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Maka kami sebagai bangsa Minahasa menggugat, dalam arti kata, kembalikan dulu ini Bhinneka Tunggal Ika, baru kami kembalikan suku bangsa Minahasa yang bisa kembali ke NKRI. Kenapa? Dalam hal-hal intoleransi yang terjadi ini, kami tidak membahas masalah agama. Kami membahas masalah kedaulatan yang bisa saja pecah besok, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak mau tanah Minahasa ini yang akan menjadi salah satu korban daripada politik-politik intelijen luar negeri dan juga mungkin dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena selama ini sudah 3 kali, dan ada loh pertama kali anak kecil dibully sampai meninggal. Anak kelas 6 SD, ada berita itu. Sudah berapa kali intoleransi ini terjadi, tetapi terus didiamkan. Yang saya minta pemerintah pusat harus bersuara. Contohnya menindak tegas ini dan membuat satgas khusus turun ke jalan. Turun untuk bagaimana? Kita ada BNPT, ya, kita ada Lemhanas, kita ada Menteri Agama, kita ada kepolisian, ya kan? Kita ada, ya sudah di kepolisian itu kan, Densus juga kan. Nah, inilah yang kita minta. Tugas daripada pihak kepolisian di saat waktu itu terjadi pengerusakan, mereka disumpah. Polisi ini disumpah atas dasar hukum dan bangsa Republik Indonesia. Atas dasar itu sebenarnya dalam pasal 29 ayat 2, negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah, bukan membangun rumah ibadah ya, untuk beribadah. Orang mau ibadah di mana aja bisa. Nah, yang saya tuntut juga tadi adalah ketegasan daripada pihak kepolisian dengan berdasarkan pemegang hukum, penegak hukum. Sebelum hal itu terjadi, dia bisa, kan polisi bisa mencegah. Ada Babin Kaptipnas di situ, ada Kapolsek di situ, ada Kapolres, ada Kapoldanya. Jadi jangan nanti setelah sudah hancur baru tiba-tiba turun. Kan bisa tanam, bisa jaga. Atas dasar undang-undang maka kami melarang seperti ini, begini, begitulah. Tidak mampu, panggil Polres. Tidak mampu, panggil Polda. Supaya hal itu tidak terjadi. Jangan nanti sudah hancur baru datang Wakapoldanya di Padang, begini. Oh, setelah Mas Gibran Wapres mau datang baru sibuk ngechat. Sudah luka kita. Sudah luka minoritas. Oke?
Jadi itu saja. Tadi ada pencopotan kepala Menteri Agama itu seperti apa? Minta presiden itu apa? Pencopotan Menteri Agama. Ya copotlah Menteri Agama. Kalau nggak copot kami turun terus. Apa fungsinya? Dan apa statement Menteri Agama? Statement Menteri Agama Salah setelah adanya Salah paham. Bukan, statement dari Menteri Agama dengan adanya intoleran yang sudah terjadi, pengerusakan gereja, statementnya adalah saya akan memberikan kurikulum cinta Dan kesalahpahaman. dan kesalahpahaman. Yang mana? Paham yang salah bukan salah paham. Ini tidak pantas seorang Menteri Agama berbicara saya akan memberikan kurikulum cinta. Ini sudah banyak korban, gitu loh. Dan anak kecil sekarang kena trauma healing. Itu kan Menteri Agama. Jadi kami di sini juga bersuara meminta. Satu suara. Kita bersatu suara dan mungkin provinsi-provinsi lain yang mengalami, kita meminta agar Menteri Agama dicopot. HAM lagi dipertanyakan. Itu dan harus dipertanyakan, betul. HAM dipertanyakan. Menteri HAM juga kemana? Kenapa semua diam? Di garis depan. Nah, yang seharusnya ada di garis depan, Bapak Pigai, coba ambil alih secepatnya. Karena kita kan baru mempunyai Menteri HAM, ya kan? Sebenarnya Menteri HAM juga berperan. Ya kan itu. Jadi itu tuntutan kita. Kami punya tuntutan sudah jelas bahwa tujuan kami hanya mau Indonesia ini menjadi lebih baik dan kami tidak dibenturkan begini. Sementara mereka yang di atas sana, ya kalian bisa lihat sendiri kan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. Kenapa kami memakai nama Forum Bangsa Minahasa menggugat? Karena matinya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Yang kami tuntut adalah menjaga kedaulatan. Kami tidak mau rakyat Minahasa akan jadi korban hanya karena politik dan intelijen daripada asing dan intelijen politik daripada negara sendiri. Kenapa saya bilang begitu? 1 bulan 3 kali berturut-turut, bahkan Bapak harus tahu ada anak SD yang meninggal karena dibully karena dia hanya beragama Kristen. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Jadi kami datang ke sini mau meminta tuntutan kami yang pertama, pemerintah harus tegas. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Karena kami tidak mau rakyat Minahasa akan menjadi korban. Dalam arti apa? Diadu domba. Orang akan perang saudara. Orang akan perang agama. Maka saya sampaikan kepada mereka, jangan mau terpancing perang agama atau perang saudara. Kalau negara terus tidak mau menindaklanjuti hal-hal seperti ini, saya cuma bilang, kami tidak mau jadi korban politik. Bangsa Minahasa bukan bangsa bodoh. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemerintah diam. Saya sudah bilang, kami tidak mau perang saudara, kami tidak mau perang agama. Jangan ladenin. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Betul? Betul? Tegas. Hukum adakah pada kalian? Hukum ada pada kalian. Kalian disumpah atas dasar hukum. Kalian disumpah atas untuk menegakkan hukum. Kalian disumpah untuk NKRI. Kalian disumpah untuk kedaulatan NKRI. Kami tidak pernah disumpah untuk NKRI harga mati. Yang kita dianggap selama ini minoritas, dihina minoritas, kami diam. Tetapi kalau masalah intoleran ini tidak selesai juga, jangan salahkan kami. Terpaksa kami harus berbuat sesuai dengan hukum adat. Kami meminta Menteri Agama pecat. Copot, pecat. Pecat. Tahun ini sudah berapa kejadian intoleran? Kami akan korek meminta perlindungan dari. Karena ini soal masalah kedaulatan negara, bukan
bukan masalah penegakan hukum. Negara akan pecah, beragama bisa pecah. Maulah kami. Ini sudah kasus yang keribuan kali mungkin. Sejak dulu kita meneriakan ketika agama kita dihina, ketika rumah ibadah kita dihancurkan. Tapi negara diam. Agama saudara kita dihina, kita balas hina. Sekarang rumah ibadah kita dirusak. Apakah kita harus membalas dengan merusak rumah ibadah saudara kita? Itu yang kita tidak inginkan. Persoalan di negara ini yang selalu saya katakan, bukan hanya persoalan intoleran, utamanya adalah penegakan hukum. Bapak-bapak polisi ini akan dianggap melanggar HAM. Bapak ini dipersenjatai. Bapak ini pegang pistol. Pegang sebagai alat negara, harusnya melindungi rakyat. Ini bukan persoalan izin, Pak. Ini pengrusakan, ini penganiayaan. Bahkan tadi dikatakan oleh teman saya, ada yang meninggal karena dipersekusi. Kalau kepolisian, kalau TNI diam, berarti sama saja polisi dan TNI itu melanggar HAM. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kasus-kasus ini seperti ini dibiarkan, itu sama saja saya mau katakan, TNI Polri melanggar HAM di negara ini. Ada yang tertera Undang-Undang 29 ayat 2 bahwa negara wajib melindungi warga negara Indonesia untuk beribadah, untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan izin yang ada di Indonesia. Mana undang-undang itu? Kemana undang-undang itu? Seenaknya kalian bikin undang-undang baru. Undang-undang itu kemana? Kami minta, kami memberikan waktu 7 hari. Mau dari presiden, mau dari menteri agama, tindak tegas intoleran. Jangan nunggu nanti rusak, jangan nunggu jadi tersangka baru bergerak. Kami sipil, kami bisa pakai hak kami sebagai sipil. Rakyat berdaulat. Apakah kalian bertanggung jawab jika negara pemerintah tidak bisa menangani intoleran? Kami akan memakai hak kami sebagai sipil. Karena kami sudah tidak terima baik bahasa mayoritas minoritas selalu kita digoreng dengan intelijen yang sengaja mau memecahkan bangsa Indonesia ini. Ya lawan dong. Jangan cuma jagoan di media sosial. Sampaikan di Polda Sulut ya. Jadi kita menuntut dan kita minta Undang-Undang 29 ayat 2 diberlakukan, bukan cuma ditempel. Akhir kata, tolak segala bentuk aksi intoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. See you, bye-bye.